Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pak Guru harapkan kita semua dapat belajar dan keadaan kita semua sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pelajaran kita pada kali ini dengan muatan bahasa Indonesia dapat kalian lihat di buku Bupena halaman 34 dan halaman 39. Sekali lagi, siapkan bukunya, buka halaman 34 dan halaman 39. Oke, ya. Ya. Halaman 34 dan halaman 39. Adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Apa itu kosakata? Kosakata adalah kata-kata yang baku, ya, yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, ya. Kalau kemarin kalian telah mempelajari bagaimana itu tentang wawancara, jadi wawancara, Pak Guru ingatkan kembali, wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang mana anak-anak dalam membuat sebuah kegiatan wawancara itu, kita perlu membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu digunakan sebagai panduan saat kita melakukan kegiatan wawancara. Nah, anak-anak yang harus kalian ketahui bahwa hasil dari kalian mewawancara itu pasti akan ditulis dalam bentuk sebuah cerita. Tujuannya apa? Nanti informasi itu dapat kita sampaikan ke orang lain yang mendengar. Sehingga orang lain yang mendengar atau membacanya menjadi tahu berkat informasi yang kita dapatkan dari kegiatan wawancara. Nah, anak-anak, hasil wawancara itu dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, ya, cerita dari informasi wawancara tersebut, kita harus menggunakan kosakata yang sudah kita ketahui artinya. Ya, jangan kita menggunakan kata yang kita tidak tahu artinya. Kemudian, kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana. Agar apa? Agar isi daripada cerita kita itu mudah untuk dipahami, ya. Oke. Nah, ini ada tugas untuk kalian anak-anak. Kalian dapat lihat di buku kalian tersebut, ya. Perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini ada 4 gambar. Tugasmu adalah yang pertama, dari 4 gambar ini adalah tulislah sebuah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan Jonas berdasarkan urutan gambar tersebut. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Boleh ya, beragam ya. Contoh Pak Guru buat ya. Pada hari Senin tanggal 3 September tahun 2012, lahirlah Jonas di Rumah Sakit Makarsari. Nah, beberapa bulan kemudian Jonas sudah dapat merangkak ya, namun dengan bimbingan daripada ibu. Nah, kemudian setelah umur 3 tahun, 7 bulan misalkan ya, dia sudah dapat berjalan ya, merangkak ya. Dan 14 bulan kemudian dia sudah dapat berjalan mandiri ya, tanpa bantuan ibu. Nah, kemudian di usia 7 tahun Jonas sudah dapat bersekolah. Ya, itu dari Pak Guru ya. Mungkin kalian bisa dapat kembangkan. Itu singkatnya dari Pak Guru. Namun, kalian bersama orang tua boleh membuat cerita, urutan cerita mulai dari gambar 1 sampai gambar 4 dengan semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, susunlah kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Jadi di sini A, B, dan C ada kosakata yang tidak runtut. Ya, kalimatnya ini belum runtut. Ya, kalimatnya belum runtut atau belum utuh. Sehingga tugas kalian adalah membuat kalimat ini menjadi utuh. Jadi A, B, dan C. Ayah diajari oleh bersepeda Jonas. Nah, buatlah kalimat ini menjadi kalimat yang utuh ya. Kalimat yang benarnya seperti apa. Sehingga kalimat itu menjadi lebih bermakna. Oke ya, itu tugas yang pertama anak-anak. Nah, anak-anak, dalam kita menuliskan informasi dari sebuah teks, ya, dengan kosakata yang tepat itu, sangat kita perlukan. Kenapa? Karena setiap teks ya, setiap teks yang kita tulis itu harus memiliki informasi. Nah, informasi itu dapat menambah pengetahuan kita. Kita dapat menuliskan kembali informasi dari sebuah teks. Tujuannya adalah apa? Jadi, agar kita mudah mengingat ya. Jadi, kayak tadi informasi tentang Jonas bersekolah itu. Nah, itu juga merupakan
informasi yang kita dapat dari sebuah teks. Kenapa kita harus menulis kembali? Nah, tujuannya adalah agar informasi itu kita tidak lupa, kita mudah untuk mengingatnya. Kemudian anak-anak, setelah kita menulis teks informasi tersebut, ya, jadi pada saat menulisnya harus kita menggunakan kosakata yang sudah kita ketahui. Oke, ya. Ini bacalah teks berikut dan cermat dengan cermat. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Ini adalah tugas kedua. Jadi tugas pertama yang tadi, ini adalah tugas kedua. Tugas kedua, kalian baca dulu teks ini, ya, baca. Kemudian kalian jawab soal nomor 1, nomor 2, dan juga nomor ketiga, ya. Oke, anak-anak. Ini yang terakhirnya ya, sambungannya. Sambungan dari nomor 3, A, B, C, D, lalu ini sampai huruf I. Oke, ya. Adapun soal tugasnya ini yang pertama adalah apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan. Kalian dapat cari pada teks tersebut. Kemudian mengapa makanan yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan? Kamu jelaskan jawabanmu. Kalau ditanya jelaskan, berarti kalian berupaya untuk menjelaskan ya. Jelaskan kenapa kamu tidak ke sekolah? Karena hujan. Itu tidak menjelaskan. Ya. Jadi, mengapa kamu tidak sekolah? Pak Guru, saya tidak bersekolah karena kemarin hujan. Lalu Bapak dalam keadaan sakit sehingga saya juga tidak dapat pergi ke sekolah. Nah, itu yang namanya kegiatan menjelaskan. Ya. Jadi sudah di kelas 3 harus dapat membuat jawaban kalian semenarik mungkin. Artinya membuat jawaban kalian dengan penuh penjelasan ya. Oke, kalau diminta untuk menjelaskan, maka kalian Pak Guru harapkan nanti pada saat menjawab, buatlah penjelasan. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar-gambar ini. Ada, apa ini? Kue ya. Kue kayak Krabby Patty atau apa ya. Kemudian nasi, ada es krim, ada mie instan, ada pizza, ada sayur dan buah-buahan, ada kacang, ada roti tempe dan tahu ya. Tempe tahu dan ada susu. Nah, jadi kalian pilih manakah yang cocok untuk makan pagi, siang, dan malam yang bergizi sesuai dengan gambar-gambar yang tadi ya. A, B, C sampai poin ke I. Oke, ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita. Aku harapkan nanti kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.